dulu, maju nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Untuk persiapan kita belajar pada hari ini, boleh dikeluarkan bukunya. Hari ini kita akan masuk ke materi kipas. Sebelum itu coba kita tegak dulu badannya. Kita tegakkan dulu badannya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sekali lagi ya. Tegakkan badannya. Pejamkan matanya. Kita rileks dulu untuk supaya nanti pembelajaran lebih rileks. Untuk kesiapan belajar kita pada hari ini, tarik nafas, hembuskan. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran mengenai sistem pernapasan manusia. Tapi sebelum itu, hari ini kita Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Melalui PPT nanti ada video Canva, peserta didik menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan manusia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mengurutkan mekanisme pernapasan manusia dengan LKPD. Dan yang ketiga, melalui presentasi dan refleksi, peserta didik menganalisis hubungan antara fungsi organ pernapasan dengan gangguan yang mungkin terjadi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum itu, minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi apa paru-paru ini fungsi paru-paru bekerja dalam manusia, ya, peran paru-paru dalam tubuh manusia ketika bernapas. Minggu lalu kita sudah buat media pembelajaran tentang gambaran paru-paru manusia pada saat bernafas. Ini Ibu ulangi lagi ya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah gambaran dari paru-paru kita. Ketika kita menarik nafas, paru-paru kita mengembang. Nah ya, lihat nggak balonnya mengembang? Jadi ketika kita bernafas, paru-paru kita mengembang. Ketika kita hembuskan keluar, ini anggap saja hidung, tempat keluar masuknya udara ketika kita bernafas, ya. Ketika kita tarik nafas, paru-paru mengembang. Ketika kita hembuskan, paru-paru mengempis. Nah, inilah gambaran proses pernapasan di dalam gambaran paru-paru di dalam tubuh manusia. Ya, coba kalian rasakan, pegang dadanya masing-masing. Ketika kalian tarik nafas, kemudian kalian hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Adakah di situ gerakan mengembang dan mengempis? Ada. Nah, inilah yang menjadi gambaran paru-paru di dalam tubuh kita. Nah, untuk hari ini kita akan berjalan-jalan mengenal organ-organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita sampai bagaimana kita menghirup udara sampai masuk ke paru-paru itu bagaimana? Organ-organ apa saja yang bisa kita lewati di dalam organ ini, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pernapasan dalam manusia, pada tubuh manusia. Sekarang sebelum itu Ibu kasih video, silakan ditonton dengan saksama. Nanti kita ada diskusi sedikit tanya jawab mengenai video yang akan kalian tonton, ya. Yang ada di dalam
dijelaskan di sini, silakan. Lanjut. Nah, di sini dari segi hidung, silakan dibaca. Jadi di dalam hidung ini adalah karakteristik dan fungsi dari hidung, ya. Hidung itu punya rambut halus. Fungsinya untuk apa? Menyambut udara. Silakan dibaca. Oke. Kemudian ada namanya apa, Nak? Faring, ya. Saluran berbentuk tabung pendek. Faring ini yang menghubungkan rongga hidung dan laring. Faring berfungsi sebagai jalur udara menuju laring, ya, dan juga berperan dalam sistem pernapasan sebagai jalur makanan menuju esofagus. Jadi itu pangkal dari tenggorokan kita, itu namanya faring. Kemudian ada lagi namanya laring, ya. Laring ini tempat kita suara kita itu ada di laring. Jadi tempat kita berbicara, tempat suara. Jadi laring ini juga sebagai tempat suara. Karakteristik ini trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Kalau trakea. Kemudian paru-paru. Silakan. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia, ya. Paru-paru dilindungi oleh selaput pleura. Di dalam paru-paru mengandung jutaan alveolus. Alveolus itu adalah kantung udara yang ada di dalam paru-paru. Jadi paru-paru kita ini memiliki kantung-kantung udara yang kecil-kecil. Itulah yang dinamakan alveolus. Nah, ini adalah cabang dari trakea. Trakea itu tadi yang batang tenggorokan, ya. Nah, trakea ini punya cabang. Cabang itu namanya bronkus, ya. Cabang dari trakea namanya apa? Bronkus. Bronkus ini nanti akan jadi paru-paru. Dan bronkus itu juga punya cabang. Namanya apa cabang dari bronkus? Bronchiolus. Iya, bronchiolus. Ini adalah cabang dari bronkus nanti yang akan mengarahkan udara kita ke paru-paru. Nah, alveolus. Jadi tempat alveolus ini adalah kantung-kantung udara kecil, dindingnya tipis memudahkan difusi gas. Jadi tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida itu letaknya ada di mana? Di alveolus, ya. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke udara untuk dihembuskan. Nah, ini diafragma. Diafragma itu adalah batas antara perut dan organ bagian atas. Jadi di antara sini, ya, ada diafragma. Di bawah paru-paru yang memisahkan rongga dada dan rongga perut, ya. Diafragma ini adalah otot utama dalam pernafasan. Ya. Baca dulu. Saat kita menarik napas, diafragma bergerak ke bawah, membuat ruang di dada jadi lebih besar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sama kayak tadi, ya. Ketika kita tarik nafas, paru-paru dada membesar. Kemudian ketika kita hembuskan, kemudian rongga dadanya bisa mengecil. Jadi gambaran paru-paru dalam tubuh manusia, ya. Nah, ini adalah mekanisme sistem pernapasan. Jadi ada dua. Yang pertama, inspirasi itu artinya menghirup, ekspirasi itu artinya menghembuskan. Nah, ketika kita menghirup, udara itu masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, kemudian menuju paru-paru. Ketika kita menghembuskan, udara yang mengandung karbon dioksida akan
menjaga suhu dan kelembapan udara saat udara melewati hidung. Itu ya fungsi utama pernafasan. Nah, ini pertukaran gas di paru-paru. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu letaknya ada di alveolus. Struktur kecil di paru-paru tempat pertukaran gas. Jadi alveolus itu adalah kantung-kantung kecil yang ada di dalam paru-paru. Bagaimana prosesnya? Oksigen dari udara masuk ke darah, karbon dioksida dari darah dilepaskan ke udara. Nah, apa saja gangguan pada sistem pernapasan kalau pernapasan kita terganggu? Ini adalah gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada manusia. Yang pertama, pneumonia itu semacam infeksi dari virus ya, virus dari yang ada di paru-paru itu akan menyebabkan dari penyakit pneumonia dari virus. Kemudian bronkitis, kanker, asma, TBC, tuberkulosis dan ini adalah gangguan-gangguannya. Nah, gangguan sistem pernapasan. Penyakit umum, oksigen berpindah dari alveolus darah. Itu dari alveolus itu darah. Bronkitis itu radang bronkus. Pneumonia itu radang paru-paru. TBC itu infeksi bakteri pada paru-paru. Kanker pernapasan itu adalah pertumbuhan sel yang tidak normal pada organ pernapasan. Asma, penyempitan dan peradangan pada saluran pernapasan. Flu itu adalah infeksi virus pada saluran pernapasan. Nah, apa yang menyebabkan gangguan-gangguan itu bisa terjadi pada tubuh manusia? Ada 4 atau 5 ini penyebabnya. Yang pertama adalah polusi udara, rokok, kebiasaan merokok, infeksi virus dan bakteri, alergi debu, dan kurang olahraga. Nah, bagaimana cara kita menjaga supaya saluran pernapasan kita tetap sehat? Yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin. Yang kedua, menghindari merokok dan asap rokok, ya. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, konsumsi makanan sehat. Dan yang kelima, hindari polusi udara. Nah ya, jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, silakan dibaca dari pertama kelompok 1 dulu, baca nak. Kesimpulan dari tidak kelihatan. Silakan Najwa. Sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Ya. 2. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan atau faring, bronkus, dan paru-paru. Lanjut kelompok 2, silakan Asia dibaca. 3. Paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernapasan kita. 4. Paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Lanjut Aisyah Dita, silakan dibaca selanjutnya. 5. Pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. 6. Ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan seperti flu, asma, bronkitis, dan pneumonia saya. pneumonia, radang paru-paru, kanker paru-paru, tuberkulosis, dan sebagainya. Lanjut Bulan, silakan dibaca Bulan. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga, dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, itu tadi nak ya. Jadi yang sudah kita tonton tadi adalah bagaimana coba? Bagaimana setiap organ dalam pernapasan kita bekerja sama? Siapa yang mau jawab? Bagaimana sih setiap dari hidung, faring, laring, trachea itu kerjasamanya bagaimana sehingga kita bisa bernafas? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Bagaimana Taufik? Bagaimana tanggapan? Bagaimana
sehingga kita bisa bernapas itu bagaimana? Karena mereka sudah tersusun secara berurutan sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh bisa disaring dan dihirup oleh manusia. Oke, beri tepuk wow dulu kita. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, sudah tepat. Jadi, nak ya, setiap organ dalam sistem pernapasan kita ini punya peran dan fungsinya masing-masing. Mereka saling bekerja sama untuk bisa melakukan proses pernapasan pada manusia, sehingga kenapa bisa hidung ini masuknya kemana? Kita narik napas, udara ini kira-kira masuknya kemana? Nah, itu tadi, setiap sistem organ dalam sistem pernapasan ini punya fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama apa tadi? Udara masuk melalui hidung, disaring oleh bulu-bulu yang ada di hidung. Jadi udara yang kita masuk ini kita tidak bisa menghindari polusi udara yang ada di sekeliling kita. Tapi kuasa Allah ya. Allah menciptakan apa? Allah menciptakan kita ada rambut-rambut halus dalam hidung kita, sehingga setiap udara yang masuk disaring dulu. Kemudian masuklah ke faring. Ketika sudah masuk ke faring, masuk ke laring. Sudah masuk ke laring, kemudian ke dalam trakean, melewati bronkus, menuju bronkiolus, kemudian apa? Ke alveolus atau paru-paru. Kemudian udara baru dihembuskan keluar. Oke? Nah, untuk memperdalam materi kita pada hari ini, silakan coba kita ibu ada lagu tentang sistem pernafasan. Nih ya, sambil dibaca kita nyanyi sama-sama. Kita pakai nada lagu naik becak. Bisa nggak? Ada yang nggak bisa kebaca ini? Baca nggak? Baca nggak? Saya agak geser kalau nggak baca. Kita mulai ya. Lagu proses pernapasan pada manusia. 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir dan juga kelembapan. Faring, laring, trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Satu lagi ya, nyanyi sama-sama semuanya semangat. Ya, 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus, ada lendir dan juga kelembapan. Faring, laring, trakea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Ya, jadi ini adalah proses dari pernapasan manusia. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengerjakan RKPD, sebelumnya kita tepuk semangat dulu supaya bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan diskusi bersama di kelompoknya masing-masing. Ada gambar dari organ pernapasan manusia, ya. Silakan kalian lengkapi gambar di dalam ini, di dalam lembar kerja ini. Tuliskan bagian-bagian organ pernapasan
Silakan nanti kalau sudah kita presentasikan ke depan, ya. Silakan. Luar biasa guys, ibu gurunya. Memang benar-benar totalitas dalam mempersiapkan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Oke, silakan dikerjakan kerjasama sesuai dengan apa yang sudah kita tonton tadi materinya. Silakan, ya boleh dikasih nama ya, diberi nama dan kelasnya silakan ditulis, kemudian diisi lengkapi setiap bagian-bagian organ pernapasan manusia. Dimulai dari apa tadi? Masih ingat ya? Dari tempat masuknya udara dari mana? Hidung. Silakan ditulis, dilengkapi, itu ada di bawah ya. Boleh silakan kerjasama di dalam kelompoknya masing-masing.